Jadi yang pengen diet, bisa lah. Enggak ya? Enggak disarankan, guys. Hello guys, this is Dinda and welcome back to my channel. Guys, apakah di lingkungan kalian masih banyak yang melakukan pembakaran sampah? Emang sih ngebakar sampah itu praktis untuk ngilangin sampah-sampah ini. Habis dibakar, sampah itu volumenya mengecil dan paling sisa abunya aja. Apalagi kalau di lingkungan kalian itu tidak terlayani pengangkutan sampahnya. Dengan membakar sampah, mungkin masalah-masalah gunungan sampah itu bisa cukup tertangani. Tapi hal ini malah bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang gak kalah bahayanya daripada gunungan sampah. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari pembakaran sampah terbuka. Menurut laporan Badan Pusat Statistik yang judulnya Statistik Potensi Desa Indonesia, sebanyak 70,5% desa atau kelurahan di Indonesia itu membuang sampahnya ke dalam lubang atau dibakar. Masih banyak banget ya guys, lebih dari setengahnya. Padahal di Indonesia sendiri udah ada peraturan yang melarang tentang pembakaran sampah loh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dan dapat dikenakan sanksi pidana, kurungan, atau denda. Tapi kenapa persentase pembakaran sampah masih setinggi itu ya? Mungkin hal ini juga bisa disebabkan karena kekurangtahuan kita terhadap bahaya-bahaya dari pembakaran sampah itu sendiri. Kalau gitu langsung aja kita bahas apa sih bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pembakaran sampah terbuka ini. Oh ya, catatan, pembakaran sampah yang aku bahas ini adalah pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Contohnya itu adalah pembakaran sampah yang dilakukan di halaman-halaman rumah gitu atau di lahan-lahan kosong. Bukan pembakaran sampah dengan insinerasi ya, karena insinerasi sendiri itu memiliki persyaratan teknis yang harus dipenuhi, semacam kriteria desain gitu. Jadi guys, pembakaran yang umum dilakukan itu kan biasanya sampah ditumpuk lalu dibakar gitu aja. Dengan begini, sampah yang ada di bagian luar mereka mendapatkan cukup suplai oksigen untuk membentuk karbon dioksida. Tapi di bagian dalamnya mereka itu kekurangan suplai oksigen, maka jadilah karbon monoksida. Terus gimana sih sifat gas karbon monoksida ini? Gas karbon monoksida ini adalah gas yang sulit dideteksi karena mereka tidak berwarna dan juga tidak berbau. Di dalam tubuh kita, gas karbon monoksida ini dapat mengikat hemoglobin darah kita yang seharusnya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi kita bisa kekurangan oksigen. Dalam kadar yang rendah, gas karbon monoksida ini bisa membuat kita sesak nafas. Tapi kalau kadarnya tinggi, gas ini bisa membuat kita pingsan, bahkan sampai kematian. Karena kan untuk hidup tubuh kita butuh oksigen. Lalu, asap hitam yang ditimbulkan dari pembakaran sampah mengandung zat yang namanya hidrokarbon benzopirena, di mana zat ini merupakan zat yang karsinogenik atau dapat menimbulkan kanker bagi yang terpapar. Dan bahayanya itu 350 kali lebih besar dibandingkan asap rokok. Padahal hampir semua orang tahu ya asap rokok itu berbahaya. Gimana 350 kali lebih bahayanya? Serem banget. Selain itu, senyawa lain yang bisa ditimbulkan dari pembakaran sampah ini adalah dioksin dan furan. Zat ini dalam jangka panjang bisa menimbulkan kanker, gangguan pada sistem reproduksi, dan juga cacat lahir. Sedangkan dalam jangka pendeknya, mereka itu bisa menimbulkan kerusakan hati, menurunnya sistem kekebalan tubuh, dan juga kehilangan berat badan. Jadi yang pengen diet, bisalah. Enggak ya? Enggak disarankan guys. Mungkin ada yang bertanya-tanya gimana kalau misalnya pembakaran sampah ini dilakukan di lingkungan yang banyak pohonannya. Bukannya nanti emisinya bakal diserap oleh pohon, difilter, dan jadi udara yang baru lagi? Jadi gini guys, pohon-pohon itu kan juga belum tentu dapat memfilter emisi dari pembakaran sampah secepat itu sebelum dihirup oleh kita. Dan selain gas, pembakaran sampah ini juga bisa menyisakan abu atau jelaga yang dapat mengandung logam beracun.
Walaupun zat-zat itu adanya di tanah, tapi dari tanah itu dapat diserap oleh tumbuhan melalui akarnya ataupun dimakan oleh hewan-hewan di sekitarnya. Dengan begitu, masuklah ke rantai makanan. Makanan ini kemudian bisa memengaruhi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Gangguannya itu meliputi tekanan darah tinggi, gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Habis itu ada juga kerusakan ginjal dan juga otak. Selain bahaya bagi kesehatan, pembakaran sampah ini juga berdampak bagi perubahan iklim. Karena mereka itu menimbulkan polutan yang namanya black carbon atau karbon hitam. Secara kimiawi, black carbon ini adalah komponen partikel halus yang terdiri dari karbon murni. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Imperial College, emisi karbon hitam dari pembakaran sampah terbuka itu setara dengan 2-10% karbon dioksida ekuivalen secara global. Angka yang cukup tinggi ya. Dan karbon hitam ini adalah polutan yang sangat serius yang ditimbulkan dari pembakaran sampah. Karena potensi pemanasan globalnya itu bisa mencapai 5.000 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Besar banget ya guys dampaknya. Jadi gimana guys, membakar sampah itu merupakan metode yang baik untuk mengelola sampah nggak? Jadi jelas lah ya jawabannya. Menurut kalian apa sih yang membuat pembakaran sampah ini masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat? Boleh komen di bawah. Atau kalian juga bisa komen apa sih yang kalian rasain kalau misalnya di lingkungan sekitar kalian itu ada yang lagi bakar sampah. Siapa tahu komen kalian itu bisa menambah kesadaran orang-orang yang ngebacanya. Kalau gitu, sekian sharing dari aku. Semoga konten aku ini bisa menambah kesadaran kita terhadap bahaya pembakaran sampah. Kalian juga boleh banget share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk di-share. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. See you on the next video. Bye!